Saya sedang berada di Elisa Garden, sebuah taman bunga di rumah perubahan yang baru saja kami buka. Jadi Anda diundang untuk datang ke sini, barangkali kita bisa ngobrol-ngobrol, ngopi di kawasan taman bunga Elisa Garden di rumah perubahan. Baiklah, yang mau saya sampaikan kepada Anda kali ini adalah tentang debat gelap atau tidaknya Indonesia. Ini di-trigger oleh kaum muda. Tentu saja mereka sangat berkepentingan, bukan kita, mereka yang berkepentingan. Jadi kalau mereka katakan bahwa itu gelap, ya itu barangkali hal yang mereka rasakan. Jadi kalau kita cari siapa nih provokatornya, siapa orang-orang yang menggosok mereka, mungkin sia-sia juga barangkali. Tapi memang pantaslah para pejabat yang berada di atas melihatnya, kayaknya nggak begitu deh. Kenapa begitu? Kenapa saya bisa katakan begitu? Begini, menurut hemat saya, di atas kertas memang ekonomi kita tidak ada masalah. Di atas kertas itu Anda boleh cek deh datanya. Di atas kertas itu dan Anda boleh tanyakan sama ekonom-ekonom kelas dunia. Mau dari kampus-kampus terkenal sekalipun pasti jawabannya sama. Negara Anda tidak ada masalah pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Walaupun mulai stagnan dan bergerak naik turun sekitar ya turun sedikit 4,9, 4,8, 5,1 dan seterusnya. Pertumbuhan ekonomi salah satu yang oke di dunia. Inflasinya rendah. Kemudian yang ketiga, Indonesia telah tercatat sebagai negara penghasil tambang dan mineral yang terpenting di dunia. Urutannya di dunia itu nomor 1 sampai nomor 3 atau nomor 4 begitu. Dan itu adalah tambang yang nilainya lagi keren, lagi mahal bener di dunia. Yaitu misalnya nikel, emas, batu bara. Ya ditambah lagi yang lain-lain. Luar biasa sekali negeri ini. Dan harusnya negara kita kesejahteraannya sudah sama seperti Kanada, Australia, dan negara-negara kaya lainnya. Kecuali ini ada persoalan politik yang bikin kita ribet di negara kita atau masalah lain begitu ya. Tapi oke lah, ini fakta di atas kertas. Lalu kemudian kita lihat lagi pengangguran terbuka itu juga turun. Kemudian boleh lagi Anda cek lagi data-data yang sedikit lebih mikro. Purchasing Managers Index atau PMI. Itu juga angkanya masih kelihatannya masih ada ekspansi. Nilai ekspor kalau orang barat lihat Indonesia, ekspor Anda masih kuat katanya begitu. Ini kan di atas kertas seperti itu. Tetapi mari kita teropong lebih dalam dan kita tanya pada anak-anak muda di mana mereka bisa bekerja. Hampir semua orang yang saya wawancarai Gen Z mengatakan mereka mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Saya mewawancari mereka karena saya sedang membutuhkan mereka untuk bekerja di rumah perubahan. Saya mencari RK Menti, ratusan orang, saya gunakan tim saya untuk mewawancarai. Hampir semuanya mengatakan susah cari kerja. Dan lama sekali mereka baru bisa mendapatkan panggilan. Jadi memang kali ini sangat challenging, sangat menantang. Tidak mengherankan akhirnya mereka bilang gelap, Indonesia gelap. Jadi bagi yang di atas yang sudah stabil ekonominya ini barangkali ibarat seperti suasana cuaca sedang mendung begitu ya. Saya baru saja tiba barusan dari luar kota dan saya naik pesawat hujan mendung. Wah di bawah ngeri kita. Begitu naik pun pesawat tuh goyang sekali terjadi turbulen begitu. Dan ada petir. Lalu kemudian nyaman setelah kita berhasil keluar dari badai itu naik di atas. Di atas tuh terang. Karena gejolaknya memang ada di bawah. Nah barangkali seperti itu juga yang tengah terjadi. Tapi baiklah, mengapa kaum muda mengatakan hari ini susah mencari pekerjaan? Saya coba cek ke beberapa industri. Sebut saja misalnya startup. Startup ini adalah industri menjadi andalan kaum muda pada saat terjadi pandemi. Bukankah kita semua tidak bisa melakukan kegiatan secara offline? Semua harus online. Maka di situ ada online banking, ada konsumsi, ada dating, ada hiburan. Wah, apa saja di situ online. Jadi karyawan saya pun direkrut banyak oleh para startup. Tapi kan kita tahu terakhir itu ada kasus fraud, e-fishery. Nah, sebelumnya 2 lagi, yaitu ada Investri dan kemudian ada Tanihub. Setelah itu dunia selalu bercerita bahwa ternyata startup Indonesia tidak bisa dipercaya. Aduh maaf deh, ini yang tengah terjadi. Dan akibatnya sekarang ketika saya tanya pada startup-startup yang dimiliki anak-anak muda yang mendapatkan investor, mereka mengatakan berat Pak. Dan mereka mengatakan gelap ini, ketidakpastian. Kenapa? Karena investor mereka sedang berminat untuk melepas saham-saham mereka. Jadi mereka sedang cari pembeli. Jadi sangat tidak menarik startup. Yang kedua ini adalah
otomotif. Bukankah negara kita setengah memberikan karpet merah bagi mobil listrik? Bahkan sebentar lagi ada taksi kan, juga mobil listrik. Sekarang naik sebagian taksi mobil listrik. Nah, mobil listrik ini pun juga dikasih pembebasan PPN. Sedangkan mobil konvensional tidak diberikan. Dan apa akibatnya? Begini, mengapa selama ini otomotif dianggapnya leading indicator? Indikator utama ketika kita melakukan kajian ekonomi. Jadi para ekonom menggunakan otomotif itu sebagai data. Karena dulu pada saat ekonomi Amerika dan Eropa beralih dari mesin uap industri 1.0 ke 2.0 ke otomotif, memang otomotif ini berhasil mengatasi kemiskinan. Karena di balik otomotif itu ada pabrik baja, kaca, karet, plastik, kemudian ada pembuatan macam-macam, knalpotnya, pendinginnya, kemudian akinya, lampunya, wah banyak sekali. Industri di belakang otomotif konvensional ini banyak sekali. Lalu kemudian muncul lagi industri berikutnya, ada dealership, pembiayaan, kemudian konstruksi, asuransi, kemudian lagi timbul usaha-usaha lain seperti misalnya perjalanan, travel, kemudian hotel, tempat hiburan, tempat makan. Wah, itu muncul kawasan-kawasan baru dan akhirnya kemudian ekonomi bergerak karena ada otomotif. Nah, dengan adanya karpet merah diberikan pada mobil listrik lah yang tumbuh. Sedangkan ini di belakangnya ada 300 sampai 500 pabrik lain, industri di belakang mereka. Mereka sudah dibina oleh perusahaan yang di negerinya sana, kemudian mereka melakukan pembinaan pada industri di Indonesia, dibikin standar yang tinggi. Sebut saja Toyota lah. Toyota ada Toyota Manufacturing Club begitu, yang anggotanya adalah para produsen komponen untuk Toyota. Jumlahnya 300 sampai 500 dan masing-masing punya pegawai dari sekitar 500 sampai ribuan, 2000 orang. Jadi berapa banyak karyawan yang mereka bisa bekerja di sana. Nah, ketika ini naik, ini turun, drop. Tahun lalu kan penyebabnya katanya adalah daya beli turun. Kemudian juga kelas menengah turun. Tetapi kalau ini dikasih karpet merah ini enggak, sekarang kita saksikan mereka mengalami kesulitan. Sedangkan di belakangnya ada industri penopang yang sangat besar. Baiklah, kita sudah bicara dua sektor, yaitu yang pertama startup dan yang kedua adalah industri otomotif. Sekarang kita masuk ke sektor keuangan, bank dan kemudian asuransi. Ini dua-duanya juga tengah menggap-menggap sulit ini untuk merekrut pegawai. Ya. Jadi di atas kertas profitnya naik dan sebagainya, memang begitu. Tapi bank sekarang tengah mengurangi jumlah karyawan karena mengurangi jumlah kantor cabang. Tercatat selama 3-4 tahun terakhir ini sudah ada sekitar 8 ribuan kantor cabang yang ditutup. 5.000 diantaranya itu adalah kantor cabang bank BUMN. Jadi lumayan jumlah karyawan yang dikurangi. Walaupun pada saat yang bersamaan mereka juga mulai merekrut pegawai baru. Tapi kan jumlahnya tidak sebanyak dulu. Karena sekarang bank ini sudah menjadi digital banking. Jadi banyak menggunakan AI dan lain sebagainya. Lalu kemudian asuransi, kita lihat lagi asuransi. Kenapa sih masalah? Satu, sekarang medical inflation. Biaya pengobatan mahal. Artinya asuransi kesehatan harus menanggung klaim yang lebih mahal. Jadi mau tidak mau mereka harus menaikkan biaya premi. Dan kalau premi dinaikkan berarti jumlah nasabahnya berkurang. Kan begitu. Ya tentu saja ada berbagai upaya yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Mendorong terus agar bisa jualan. Tetapi tentu ada batasnya. Nah, yang jadi masalah adalah peralihan konsumen dari satu agen ke agen yang lain itu cepat sekali. Dan dari satu asuransi ke asuransi yang lain ketika agennya pindah itu terasa sekali. Dan etiknya belum diatur sejauh itu. Nah, kemudian kalau orang bergabung di asuransi itu lapse-nya tinggi atau surrendernya tinggi, berarti kan perusahaan asuransi tidak bisa melakukan investasi dalam jangka panjang. Perusahaan asuransi baru bisa untung kalau investasinya dibikin jangka panjang. Nah sekarang kalau misalnya perusahaan asuransi memberikan komisi yang sangat besar kepada para agen, antara 40 sampai 50%. Dulu bahkan bisa lebih, ada insentif macam-macam itu perjalanan ke luar negeri, bonus MICE-nya, wah luar biasa mewah. Nah akibatnya yang bisa diinvestasikan kan tinggal sedikit. Jadi ketika terjadi klaim, nggak bisa dibayar. Jadi industri ini pun tengah sakit. Tidakkah kita melihat bahwa selama beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan banyak perusahaan asuransi yang tersandung masalah.
mulai dari Jiwasraya, Bumi Putra, Asabri, Wana Arta, kemudian Kresna Life. Wah, banyak sekali. Banyak perusahaan asuransi yang kena masalah. Ada barangkali 15 sampai 20 perusahaan asuransi. Berarti industrinya memang shrinking begitu. Nah, kita di atas kertas bisa saja melihat enggak kok jumlah nasabah meningkat, ini meningkat dan lain sebagainya. Tetapi di dalam industri itu ada satu kenyataan lain yang dilihat oleh para CEO, yaitu industrinya tengah sakit. Jadi sekali lagi ini sudah 5. Yang pertama tadi adalah startup, kedua adalah otomotif, ketiga keempat adalah bank asuransi, dan yang kelima itu adalah medical. Nah, medical ini apa masalahnya? Masalahnya sekarang banyak rumah sakit dan apotek yang mau dijual. Pemiliknya udah nggak tahan. Yang apotek mengatakan, saya nggak bisa bersaing dengan online. Gila itu, saya mau jual berapa? Orang saya belinya aja lebih mahal dari yang dijual di dunia online, kata mereka. Lagi pula apotek sekarang dibiarkan buka di sini, buka di situ, kata mereka. Lalu kemudian yang rumah sakit mengatakan, wah kami ini sekarang tidak bisa lagi klaim pada BPJS. Tidak semua penyakit bisa diklaim ke BPJS. Jadi sekarang semakin banyak anggaran yang harus memang ditahan dan kemudian puskesmas tidak langsung merujuk lagi pada rumah sakit. Nah, akibatnya banyak rumah sakit yang tidak bisa klaim atau tidak bisa melayani pasien BPJS. Jadi itu yang tengah terjadi di medis. Ini sudah 5 industri. Sekarang mari kita lihat berikutnya. Ini juga tumpuan harapan bagi kaum muda, yaitu properti. Kan properti sekarang jualnya susah. Walaupun ada rencana sekarang untuk membuat perumahan rakyat, tapi kan yang membeli bagaimana ini? Kita saksikan sekarang rumah dan apartemen kelas menengah sulit dijual. Harganya juga tidak menarik lagi bagi orang yang ingin investasi. Lalu kemudian perkantoran, area perkantoran. Sekarang kaum muda kan kalau bekerja atau punya usaha tidak harus di kantor. Bisa WFH, bisa usaha di rumahan, rumah kontrakan dan lain sebagainya. Jadi tidak lagi di sana. Dan akibatnya sekarang sektor perkantoran ini tengah mengalami oversupply. Jutaan meter persegi ini tidak main-main. Sehingga kemudian biaya sewanya turun terus dari $200 per meter persegi, turun. Bahkan di kawasan segitiga emas itu, kawasan yang elit, ada yang menawarkan hanya sekitar Rp110.000 per meter persegi. Jadi ini menunjukkan betapa industri ini tengah mengalami kesulitan. Properti, ini yang ke-6. Ya. Yang ke-7 ini adalah tekstil. Nah, kan kita baca datanya. Asosiasi mengatakan bahwa ada 60 pabrik yang telah melakukan PHK. Dan ditutup pabrik-pabriknya. PHK-nya dari 60 perusahaan itu ada sekitar 250.000 pegawai. Dan hampir semua yang kami hubungi mengatakan lebih enak sekarang menjadi pedagang ketimbang menjadi manufacturer. Jadi tidak lagi bikin pabrik, jadi jumlah pegawainya lebih ringan dan kemudian melakukan penjualan secara online atau buka toko di rumah. Jadi tekstil ini adalah industri yang ke-7. Lalu kemudian yang ke-8, ini sebetulnya industri yang tengah mengalami gangguan, motor tempel. Motor tempel ini juga ada aturan, entah gimana ceritanya, hanya boleh 600 PK. 600 PK kan hanya bisa ngangkut penumpang. Motor tempel itu adalah motor yang biasa kita lihat kalau naik speedboat gitu ya, atau kapal penumpang. Kan di Indonesia pulau-pulaunya indah tetapi tidak ada dermaganya banyak sekali. Jadi mendaratnya di bibir pantai. Karena tempat itu ada pantai pink, ada pantai pasir putih. Macam-macam lah tempat-tempat indah itu tidak ada dermaganya. Nah, maka ketika mendarat oleh awak kapal kemudian mesinnya dinaikkan ke atas begitu. Jadi nanti ketika jalan mereka kemudian turunkan lagi dan kalau nanti ada sampah mereka tinggal bersihkan begitu saja. Jadi mudah. Bukan mesin yang ada di dalam kapal. Ya, ini beda lagi. Nah, karena dibikin aturan hanya boleh 600 PK, yang terjadi sekarang ini perusahaan asuransi tidak mau bayar klaim atau tidak mau tidak mau melayani mereka karena kepura-puraan. Saya lihat di berbagai tempat itu mesinnya ada 8, masing-masing 300 PK. Itu sudah 2.400 PK totalnya. Kok bisa? Iyalah, jalur bawah meja. Jadi akibatnya pengusaha bayar lebih banyak. Tadinya hanya bayar 2-3 juta untuk mendapatkan surat izin kapalnya, sekarang harus bayar 50 sampai 80 juta rupiah. Akibatnya ekonomi biaya tinggi, akibatnya kemudian harus dibebankan kepada
customer, turis-turis asing yang mau bepergian. Ya ini memang merepotkan dan akibatnya mereka mengurangi jumlah pegawai begitu ya. Jadi ini adalah persoalan di motor tempel. Lalu kita lihat lagi sekarang apa yang terjadi dalam konstruksi. Dunia konstruksi kita juga penuh tanda tanya karena menterinya mengatakan anggarannya dipotong sehingga banyak proyek yang kemudian dialihkan dan BUMN karya yang sudah kadung punya utang banyak sekarang tengah menderita dan kita baca di pasar modal mereka listed tidak mempunyai pendapatan dan kemudian utangnya semakin menggunung. Dan akibatnya mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung antara 40% sampai 80% dari total aset mereka. Utangnya itu ya. Jadi berat sekali sekarang BUMN di bidang karya ini. Jadi apakah mereka masih mau merekrut pegawai dalam situasi seperti ini? Konsentrasi mereka adalah mengatasi beban utang dan mengatasi persoalan-persoalan keuangan. Jadi konsentrasi berbeda. Lalu kita lihat lagi ketika pemerintah mengatakan kurangi pemborosan dan para pejabat dilarang melakukan meeting di hotel-hotel. Ya yang terimbas menurut asosiasi perhotelan adalah hotel. Dan akibatnya mereka sekarang sedang kebingungan karena jumlah kontrak terhadap pembelian makanan tentu harus mereka batalkan. Suppliernya pun ikut menderita. Lalu kemudian kamarnya kurang sekali. Tadi saya baru dari luar kota, saya lihat sendiri jumlah orang yang berada di hotel memang sudah berbeda sama sekali. Kurang sekali dari sebelumnya. Ini adalah di bidang pariwisata. Dan terakhir berita yang ramai kan Sanken. Dia adalah produsen trafo, UPS dan power supply. Ini juga akan tutup dalam bulan Juni yang akan datang karena kalah bersaing. Jadi gimana dong kaum muda ini harus bekerja kalau situasi seperti ini? Perusahaan-perusahaan memang butuh ekspansi. Tentu saja kita menyaksikan masih ada beberapa perusahaan yang datang. Tetapi inilah kondisinya di mana anak-anak muda dipersiapkan bekerja. Tetapi mereka melihat situasi yang gelap. Bukan karena mereka menutup mata. Justru karena mereka buka mata mereka lihat sendiri di situ. Banyak kejadian-kejadian yang membuat mereka was-was. Investasi di bidang pendidikan bagus tetapi bisa tidak bagus. Makanya mereka akhirnya keluar kata-kata yang dalam beberapa hal ini kurang kurang positif. Kabur aja dulu. Karena di luar negeri mereka punya kesempatan. Masa kita tidak melakukan perbaikan? Tentu ini kritik yang baik dari anak muda kepada pemerintah karena mereka cinta tanah air. Mereka ingin negerinya lebih baik lagi. Jadi apakah Anda melihat Indonesia baik atau buruk? Tentu saja kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis. Oh saya setuju sekali. Kata Martin Luther King, kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cinta dan kasih sayang yang bisa mengusir kegelapan. Saya setuju kita harus menyalakan lilin di ujung terowongan agar bisa melihat terang di ujung sana. Tapi apa dong lilin itu? Lilin itu adalah sikap tegas dari para pemimpin, para menteri, jangan ngomong sembarangan. Tapi lakukan hal-hal yang memang harus dilakukan demi kebaikan. Misalnya begini loh, kan sekarang masing-masing membawa staf khusus, staf ahli, dan beberapa menteri ternyata menugaskan orang-orang itu untuk apa? Untuk mengutip fee. Dan akibatnya misalnya saja kita sebetulnya punya potensi menurut anak-anak muda kepada saya. Kita Pak punya potensi untuk meningkatkan lifting gas dan minyak. Bisa Pak. Masih banyak kesempatan daerah-daerah itu. Tetapi keluar izinnya susah. Si ini nahan, si ini nahan, si ini nahan. Kenapa mereka nahan? Ya inilah. Mereka taruh orang karena mereka minta fee. Dan ini PR besar bagi kita. Berantas korupsi. Tidak bisa dilakukan hanya dengan bicara saja. Kita harus menangkap mereka. Ya kalau KPK-nya serius mestinya sangat bisa. Karena ada banyak sekali contoh. Orang seperti saya aja bisa mendengar cerita-cerita itu. Dan saya sudah uji, sudah lihat datanya. Dan mereka mengatakan seperti itu. Nah kalau ini dilakukan, berapa banyak pekerjaan bagi kalangan terdidik ini bisa disediakan. Bukankah itu yang kita inginkan agar anak-anak muda bisa hidup dengan tenang di hari esok? Bagaimana menurut pendapat kalian? Benarkah Indonesia benar-benar gelap atau kita hanya pura-pura gelap? Atau barangkali kita tengah berilusi seakan-akan tidak ada masalah? Mana yang benar?
Kalau saya mengatakan seperti tadi itu, melihat pada sektor mikro bahwa apa yang dilakukan atau tercatat di makro sudah berbeda. Di atas kertas, Indonesia adalah negara yang tidak punya masalah. Tidak punya masalah, tadi sudah saya sebutkan apa saja. Pertumbuhan ekonomi bagus, inflasinya rendah, Indonesia negara penghasil tambang terbesar di dunia, kemudian tingkat penurunan pengangguran terbuka itu turun terus dan seterusnya. Di atas kertas itu bagus sekali. Tetapi kalau kita turun ke bawah, mendengarkan, melihat sendiri, maka kita akan ketahui situasinya tengah berbeda. Ada AI, ada geopolitik. Next time saya akan bahas lebih jauh tentang hal-hal seperti itu. Sekali lagi, bagaimana menurut pendapat Anda? Berikan komen Anda, mari kita bahas. Kita berikan masukan-masukan yang positif agar negeri kita menjadi lebih baik.